Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara diseminasi budaya positif hari ini. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan nikmatnya kita semua bisa berkumpul di ruangan yang barokah ini. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya sampai nanti akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita mulai acara diseminasi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif ya. Tujuannya yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman pribadi saya tentang budaya positif di modul 1.4 CGP angkatan 10. Lanjut, Teng. Nah, sebelum ke materi kita ada ice breaking dulu. Ada yang mau mencoba? Tidak. Ayo, silakan acungkan tangannya. Ya. Bapak Ibu hebat. Ya. Silakan Pak Andri. Ice breakingnya, cluenya adalah warna. Ya. Bu Ani memakai baju warna kuning, kerudung ungu dan berkacamata hitam, membawa tas oranye. Pergi ke pasar memakai mobil merah, kemudian membeli apel merah 1 kilo. Iya, betul. Berarti yang dibacanya warnanya ya. Ada yang mau, silakan dari ibu-ibunya. Silakan Miss, mau mencoba? Bu Ani memakai baju warna kuning, kerudung ungu dan berkacamata hijau. Hijau gimana? Membawa tas ungu pergi ke pasar. Pergi ke pasar memakai mobil merah, kemudian membeli apel merah 1 kilo. Oke. Kita konfirmasi ya. Ibu Ani memakai baju warna kuning, kerudung ungu dan berkacamata hitam, membawa tas oranye, pergi ke pasar memakai mobil merah, kemudian membeli apel hijau. Ini warna hijau. Iya. Kan itu sudah tahu Bu, itu warnanya hijau teksnya. Nah, iya. Apel hijau 1 kilogram. Nah, berarti salah satu ya. Berarti tandanya cukup berkonsentrasi. Oke, next. Nah, di sini ada 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, disiplin positif. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol guru. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Lanjut. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi
sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Nah, itu konsep yang salah ya. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, itu salah ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus yang keempat, orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu 4 miskonsepsi itu salah besar ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini ada teori stimulus respon dan ada teori kontrol. Nah, mengubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol bisa Nah, yang pertama, pendapat stimulus respon yang pertama yaitu bahwa kebutuhan kita itu sama. Tapi menurut teori kontrol itu berbeda. Iya, betul. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, padahal kita harus berusaha memahami pandangan kita tentang dunia, pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, setiap perilaku itu ada alasannya ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri, bukan orang lain. Terus, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, siapa di sini yang pernah membujuk? Dalam hal apapun? Membujuk anak supaya belajar. Iya. Tetapi misalnya anak-anak itu nyatanya tidak belajar, berarti bujukannya gagal. Biasanya ujung-ujungnya ke pemaksaan ya. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi menurut teori kontrol itu harus ada terjalinnya kolaborasi. Nah, terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di sini model berpikir menang-menang, win-win solution. Lanjut. Nah, ada pengertian disiplin positif menurut Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya. Jadi motivasi itu harus keluar dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Iya, betul. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan
peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Iya, betul. Jadi dasarnya bukan untuk penghargaan, bukan karena ancaman ya, berarti harus dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang kedua ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang disepakati secara bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Contohnya ya, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, yang sekarang kita anut itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa, Bapak Ibu? Mandiri. Yang ketiga? Yang keempat? Lalu? Dan kreatif. Nah, ada juga menurut IBO Primary Years Program atau PYP. Yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus ada juga 9 pilar karakter menurut Indonesian Heritage Foundation atau IHF ya. Yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua kemandirian dan tanggung jawab, lalu kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yaitu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Lanjut. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Lanjut. Nah, poin-poin dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama, untuk bertahan hidup biasanya apa saja? Iya, betul. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, rasa ingin dipedulikan, berbagi, kerjasama, terus ingin menjadi bagian dari kelompok. Lanjut, untuk penguasaan. Adanya harga diri, terus keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, keinginan untuk diakui, dianggap. Terus yang keempat, kebebasan. Sikap mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terakhir, kesenangan biasanya bermain, humoris, antusiasme, dan tertawa. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia itu bertujuannya ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Dan yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Nah, sebelumnya dulu Bu Den. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, misalnya
Bapak Ibu mengikuti pelatihan, biasanya itu motivasi yang mana dari ketiga ini? Iya, yang nomor 2. Ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya, atau dari lembaga. Tidak dari diri sendiri berarti. Terus pernah tidak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Nah, biasanya kalau datang tepat waktu, Menghargai diri sendiri. biasanya takut absen telat atau Menghindari diri, menghargai diri sendiri. oh menghargai diri sendiri. Iya, bagus ya, berarti bukan karena absen online Wika. Oh bukan, iya. Nah, berarti oke, saya jelaskan ya. Nah, yang 2 ini termasuknya motivasi eksternal. Ya, nah yang ini yang terakhir motivasi internal. Ya, soalnya muncul dari diri kita sendiri. Iya, betul. Lanjut, Neng. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Oke, saya bertanya dulu, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukumannya sudah pasti. Kalau konsekuensi? Konsekuensi mas sebab akibat. Bisa. Bisa, iya. Mendekati, ya betul. Kalau hukuman itu biasanya secara spontan ya. Kalau konsekuensi itu ada sebab akibatnya, iya betul. Bisa berikan salah satu contohnya, Miss? Kalau hukuman itu seperti apa? Kalau konsekuensi itu seperti apa? Contohnya begini, saya kasih satu kasus ya. Misalnya ada siswa yang tidak memakai topi saat upacara. Kalau pandangan hukuman seperti apa? Kalau konsekuensi seperti apa? Apa? Oh ya, silakan Pak Andi. Pendapat saya, Ya. perbedaan konsekuensi dan hukuman. Iya. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Kalau hukuman. Konsekuensi mah hanya personal. Jadi kalau kita melakukan sesuatu pasti konsekuensinya apa? Ya, Misalkan betul. Kita berbuat salah, ya, untuk sembarangan misalkan. Otomatis konsekuensinya kita malu. Ya. Kalau hukumannya yang tadi dijelaskan, seperti misalkan sudah ditetapkan aturannya, disepakati bersama. Contoh yang tidak memakai topi akan dihukum, disuruh berdiri di depan, seperti itu. Ya, iya betul. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Nah, lanjut dulu, Neng. Ya, lanjut. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses ya Bapak Ibu. Kenapa hukuman termasuknya kepada identitas gagal? Kira-kira kenapa hukuman termasuknya kepada identitas gagal? Sebab pekerjaan yang tidak dilakukan dengan baik, Ya, betul. itu mengalami kegagalan. Ya, mungkin seperti ini ya. Misalnya siswa A tidak mengerjakan PR, tapi hukumannya disuruh lari keliling lapangan. Kan itu tidak ada hubungannya dengan mengerjakan PR ya Pak Andri. Ya meskipun keliling lapangan itu ada pelajaran PJOK misalnya gitu, tapi kan bisa jadi ada efek jeraknya
efeknya jangka panjang, bisa jadi siswa tersebut malah dendam kepada kita ya. Nah, identitas gagal itu seperti itu ya. Nah, kalau konsekuensi dan restitusi itu termasuknya ke identitas sukses, tapi saya lebih menyarankan memakai restitusi, bukan konsekuensi ya, kalau bisa. Dan hindarilah hukuman, karena akan berdampak negatif kepada siswa kita, dan itu dampaknya jangka panjang, Pak Andi. Contohnya seperti saya ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Misalkan pas waktu SD dulu pernah di alungan penghapus apa diciwit gitu tahu. Misalkan guru kan sampai sekarang juga terngiang-ngiang ya. Nah, jangan saya haraplah jangan seperti itu. Kalau bisa, karena nanti efek negatifnya nanti kalau mereka sudah dewasa. Lanjut, Neng. Nah, ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama itu hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba ya, seperti tadi kita katakan. Misalnya kamu tidak membawa topi, hormat bendera 1 jam misalkan gitu. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi kalau misalnya saya tidak mengerjakan PR, apa nih hukumannya, kan tidak tahu ya. Biasanya kan dadakan gitu jika tahu bulat. Terus bersifat satu arah, hanya sekolah atau kita yang menentukan. Terus yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis ya. Iya, yang pertama dia fisiknya mungkin dihukum, lalu psikisnya juga pasti dia akan malu terhadap teman-temannya atau malu untuk ke sekolah lagi, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati ya, sesuai peraturan. Misalnya seperti si A memecahkan botol minum si B. Nah, kira-kira apa konsekuensinya yang cocok? Iya, sebelum mengganti Miss, minta maaf, terus membersihkan, terus menggantinya ya. Nah, itu kan ada sebab akibatnya. Terus yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Iya, betul. Murid pasti akan ada rasa tidak nyaman meskipun sudah mengganti. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Jadi dilihat, diawasi terus si murid teh. Takut ada yang berperilaku yang tidak sesuai. Nah, kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, terus yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ada komunikasi dua arah antara kita dan murid untuk mencari solusinya sendiri. Solusi itu juga yang memunculkan siswa tersebut. Misalkan ada siswa terlambat. Nah, kita tanya, kira-kira kamu bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Misalkan jawabannya bersedia. Dengan cara apa? Misalkan gitu. Dengan cara tidak akan terlambat lagi, atau bangunnya lebih pagi, atau tidurnya misalnya lebih awal, tidak main HP. Nah, itu solusi dari mereka sendiri ya. Jadi bukan dari kita. Biasanya itu lebih nerap ke dirinya, jadi tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Lanjut. Nah, ada kuis. Yang pertama, ada kuis 9 nomor. Silakan Bapak Ibu baca terlebih dahulu mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Nanti saya akan bertanya satu-satu ya untuk setiap nomor.
Silakan Bapak mau menjawab nomor berapa? Nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira termasuk hukuman. Nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Itu hukuman juga. Kata Bapak hukuman, kata Miss konsekuensi. Yang ketiga, Cung, yang mau bongkar? Yang ketiga, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Termasuk apa? Hukuman. Pak Andri nomor 4. Konsekuensi menggantikan kertas. Konsekuensi. Bu Ai nomor 5. Iya, nomor 6 Bu Mil. Nomor 7 Bu Yanti. Nomor 8 Bu Dena. Konsekuensi. Nomor 9 apa? Nomor 9 hukuman. Iya. Kita lihat jawaban yang benar. Next. Nah, yang pertama lari mengelilingi lapangan basket hukuman, iya betul. Nomor 2 konsekuensi, ya betul. Tadi kata Bu Ika ya, itu konsekuensi Bapak bukan hukuman ya. Karena itu ada sebab akibatnya, ya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Terus yang ketiga hukuman, betul bukan. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang tadi coret-coret, betul konsekuensi. Berjemur di lapangan basket hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Yang terakhir hukuman, iya betul. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Iya betul. Lanjut. Nah, sekarang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ya, lanjut. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, kasusnya siswa tidak memakai topi pada saat upacara bendera. Nah, kalau guru yang penghukum akan berkata seperti ini. Bari molototnya terus nada tinggi. Saji. Kamu selalu saja salah. Hormat bendera 1 jam. Ibu. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, nah akan berkata seperti ini. Nadanya lebih lembut, tapi rada-rada nyelekit gitu ya. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lalu berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu yang ketiga sebagai teman. Kira-kira akan berkata seperti ini. Nah, sebagai teman, ayo bantulah ibu demi ibu ya, kali ini aja. Nah, kira-kira kalau sebagai teman akan berkata seperti itu. Nah, kalau sebagai pemantau akan berkata seperti ini. Peraturannya apa? Terus apa yang kamu lakukan? Kamu tahu sanksi atau konsekuensinya kalau melakukan hal tersebut? Nah, itu sebagai pemantau. Next, sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer kira-kira akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah, jadi kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas masing-masing.
Lalu apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Nah, jika kamu memperbaiki masalah ini, hal apa yang menunjukkan tentang dirimu? Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol mana yang lebih baik, yang paling baik? Ya, menurut Bu Ika teman, menurut Bu Yanti pemantau, menurut Ibu Mila pembuat rasa bersalah, menurut Pak Andri penghukum, menurut Bung Kan manajer, menurut Bu Dena pembuat rasa bersalah. Ya, sebetulnya posisi kontrol kita itu yang paling baik itu sebagai manajer, ya. Sebagai manajer, ya, Bongkan, tepuk tangan buat Bongkan. Kenapa sebagai manajer? Karena tidak akan ada efek negatifnya kepada murid kita, ya. Dan kalau bisa mentok-mentok sebagai pemantau lah gitu, jangan sebagai penghukum. Saya juga masih berusaha. Saya juga masih berusaha, ya. Kadang kan kadang sebagai penghukum, kadang sebagai pembuat rasa bersalah gitu, ya. Masih kaditu kadia gitunya. Ya, kalau bisa mentok-mentok sampai pemantau saja. Iya, betul. Iya, karena karakteristik anak itu berbeda, jadi kita yang harus mengendalikan dirinya. Tadi kembali lagi ke kita harus mengontrol diri kita sendiri, ya. Pokoknya kemarin juga kata Pak Kadis kita, kalau misalnya kita sedang marah, jangan berdiri, kalau bisa duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring, gitu. Iya, betul kan gitu, ya, Di? Betul nggak, Pak Andri? Ya, kemarin saya mendengarnya kata Pak Kadis, ya, meren tadi di agama merendahkan apa? Betul sekali. Betul, ya gitu. Kalau kita marah dalam keadaan posisi berdiri, Iya. untuk meredam rasa marah maka harus duduk. Iya. Kenapa? Sebab marah itu bersumber dari nafsu. Nafsu itu ada di pusat kita. Oh. Kalau kita lagi marah berdiri, otomatis pusat terbuka. Oh, gitu. Kenapa? Menambah emosi kita. Oh, iya, iya. Hal-hal yang tidak baik, sehingga Rasulullah mengajarkan duduklah. Iya. Tertekan. Nah, kalau duduk masih marah, berbaring. Iya. Betul nggak kata Kadis? Iya. Kalau berbaring masih marah, berwudu. Ambil air wudu, insya Allah marah akan bisa reda. Iya, betul. Tempat duduk, jongkok bisa. Bisa, yang penting Lebih rendah. tidak berdiri. Sebab untuk menekan besar. Iya. Oh, iya, ngerti. Tapi jangan marah sambil tidur, mah. Iya, betul, berarti yang harus mengendalikan diri itu kita dulu, ya, sebelum kita bertanya kepada murid. Mana geus naon tadi? Bisa kata mana tadi ngelakukan naon? Nah, berarti kita dulu yang harus bisa mengontrol diri kita sendiri, iya. Betul. Bahwa pengendalian diri itu yang paling susah, ya. Ya, tapi penerapannya naon artinya? Dalam kebaikan saling menasihati dalam kesabaran. Betul. Dalam menasihati kebaikan pun harus sabar. Iya. Sebab
Masa itu bisa beri sholat, mohonlah pertolongan kepada Allah, sabar dan sholat. Iya Sabar betul. dulu, gitu. Jadi kontrol dulu. Kontrol diri, kita sebelum mengontrol orang lain. Iya betul. Betul. Sip. Eta aja dina agama berartinya tuh. Good. Berat penuh hadis Mamis. Nah, ada kuis lagi tentang 5 posisi kontrol guru. Yang tadi posisi kontrol apakah aku? Yang ini apa? Sekali tidak tahu. Memberi rasa bersalah. Jadi menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Membuat rasa bersalah. Cek aku mah Kata Bumil apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Iya betul, good. Pembuat rasa bersalah. Next. Nah, kalau yang ini, Kamu tidak penghukum. yang lainnya sebagai apa? Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya betul. Sebagai penghukum. Lanjut. Kalau yang ini, good, betul. Yeay. Lanjut. Terakhir ya. teman-teman. Iya, betul. Pinter nih. Ih, aku suka nih. Nah, sekarang kita masuk ke materi keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Karena harus muncul dari diri sendiri atau intrinsik ya. Oh iya betul, good, bagus. Lagi? Peraturan kelas pasti tadi hukuman. Iya, ada peraturan, ada hukuman. Iya betul. Kalau keyakinan kelas kan apa yang kita yakini, terus keyakinan kelas juga kan dibuat bersama-sama dengan murid ya. Jadi apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka yakini, iya betul. Lanjut, Teng. Nah, cara pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya Ibu, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Misalnya, saya kasih contoh seperti ini. Harus memakai helm saat berkendara. Nah, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya atau nilai-nilai universalnya seperti apa? Keyakinan kelasnya Nilai-nilai kebajikan universalnya seperti apa? Misalnya peraturannya harus memakai helm saat berkendara. Nilai-nilai kebajikan universalnya termasuk apa? Jadi tujuan pemerintah memakai helm teh untuk apa gitu tah? Kecelakaan. Berarti apa, Miss? Keselamatan. Nah, seperti itulah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi lebih abstrak, jadi enggak ringan. Iya betul. Terus misalnya tidak boleh mencoret-coret tembok sekolah. Kalimat positifnya Jaga kebersihan tembok. bisa, asal jangan ada kata negatifnya. Misalkan jagalah
kebersihan kelas atau jagalah kebersihan sekolah misalnya gitu. Nah, Sucian tembok. dari tangan-tangan jahil ya betul. Nah seperti itu kalimat positif itu ya. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ya, terutama murid. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat sekitar. Boleh. Kira kagok Pak dugikeun kanu 7 we nya. Lalu kelima Miss. Keenam. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, jadi harus diperbaharui ya. Iya betul. Oke, sebelum ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu ya, supaya tidak mengantuk. Boleh sambil makan ya, santai tapi serius, sersan. Nah, sekarang ice breakingnya kita bernyanyi potong bebek angsa. Ada yang tahu? Masa tidak tahu? Tahu. Tahu kan? Tahu. Oke, kita nyanyikan bersama-sama lagu potong bebek angsa. 1, 2, 3. Potong bebek angsa. Masak di kuali, Nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Bagus. Sekarang liriknya saya ganti, oke? Nah, kan ini ada 3 kelompok. Nah, Bu Yanti sama Bu Ika ya. Wak-wak. Oke. Bu Mila sama Bu Ai wek-wek. Pak Andi sama Bapak Kepala wok-wok. Oke. Bu Dena mau ikut kemana Bu Dena? ke wak-wak mana deket loh ya. Nah, nanti kalau saya misalkan wak 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 wek 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 wek. Nah, bisa? Bisa. Oke, siap. Saya tes. Siap. Oke, jangan tegang, biasa aja. Jangan sambil minum bisika segrek. Oke, 1, 2, 3. Wek 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 wek. Wak 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 wak. Wok 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 wok. Wak 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 wak. Wek 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 wek. Wok 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 wok. Wak 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 wek. Wek wek wek. Bisa. Pintar. Boleh, boleh. Persib. Gimana? Cicak cicak ini. Aduh. Nadanya susah. Mau 1 kali lagi atau cukup? Oke, nah demikian ice breakingnya supaya lebih semangat lagi untuk mengikuti desiminasi kali ini ya. Nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semua ya. Apalagi di kelas rendah pasti sangat seru. Lanjut, nah pembahasan kali ini yaitu tentang segitiga restitusi. Nah,
Nah, apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses, silahkan ibungkan wilujeng sumping. Ente ngiring wak 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 wak. Kelompok sarang bapak kepala. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tadi seperti saya bilang ya, tadi apa yang dikatakan tentang posisi manajer itulah gambaran tentang proses restitusi ya. Biasanya berkatanya seperti itu, seperti posisi manajer. Jadi mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya masing-masing tanpa rasa bersalah, tanpa takut atau tanpa dendam. Lanjut. Sebentar nih menjelaskan yang. Nah, ini tahapan segitiga restitusi yang pertama. Menstabilkan identitas dulu. Nah, misalnya nih, kalau ada anak yang bermasalah, distabilkan dulu identitasnya. Contohnya, misalkan seperti ini. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi, dikembalikan lagi ke identitas sebelumnya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, biasanya orang yang merestitusi akan berkata seperti ini. Memvalidasi tindakan yang salah itu bukan membenarkan yang salah ya, tapi menanyakan apa alasan dibalik perilaku yang dia perbuat. Misalkan pastikan semua perilaku kita ada alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kembali lagi ke keyakinan kelasnya. Misalkan dia telah melanggar apa, misalnya kalau misalnya kesiangan, berarti apa yang mereka yakini harus datang tepat waktu atau disiplin. Iya, betul. Lanjut. Nah, yang pertama tadi kata saya menstabilkan identitas. Nah, bertujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah, ciri-cirinya, nah akan berkata seperti ini kalau dalam tahap menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Atau bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Lalu apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, biasanya yang diucapkannya seperti itu dalam tahap menstabilkan identitas. Lanjut, tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi yang 5 T-nya. 5 kebutuhan dasar manusia apa aja, Miss? Bertahan hidup. Yes. Makan minum. Itu mah turunan anak. Bertahan hidup. Terus kesenangan, penguasaan, terus ya tadi pokoknya mah pasti ada sesuatu alasan yang mendasari perilaku kita atau orang lain ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya nih, kalau ada anak yang baru saja masuk kelas tapi sudah tidur atau sudah misalkan gitu. Nah, kira-kira kita akan menanyakan, kenapa jam segini sudah mengantuk? Misalkan gitu. Misalkan karena belum makan kah, atau
gadang kah? Nah, misalnya si siswa jawabnya belum sarapan. Nah, berarti itu untuk memenuhi apa? Iya, bertahan hidup. Nah, kira-kira solusi yang kita berikan untuk anak tersebut apa? Diberikan sarapan. Iya, betul. Diberikan makan ya, atau kita kasih makanan ya untuk supaya supaya dia tidak mengantuk lagi, supaya tidak lapar. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu ya. Terus yang dikatakan di tahapan validasi tindakan yang salah seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut ke tahap terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol juga menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, tadi yang langkah pertama tanya menstabilkan identitas telah tercapai nih, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Sukses, validasi tindakan yang salah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, biasanya bertanyanya seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi tadi kembali lagi ke keyakinan kelasnya masing-masing. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini ayat suara apa nih? Nah, ayat suaranya. Nah, ini contoh pengalaman saya dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, ini yang direstitusi itu Safia. Jadi kasusnya itu Safia itu memukul bor atau papan tulis di kelas karena dia marah ketika tugas dan PR-nya dilihat oleh temannya ya. Kenapa tidak ada suaranya ya? Ya, nah, ini ada salah satu pengalaman saya dalam menerapkan segitiga restitusi ya. Di sini saya merestitusi Sapia, anak kelas 6. Dia kasusnya marah lalu memukul papan tulis karena tugasnya dicontek oleh temannya ya. Terus saya merestitusinya. Nah, seperti ini. Coba Bapak Ibu perhatikan dan pahami ya. Nanti ada keterangannya di videonya. Selamat siang, Safia. Selamat siang, Bu. Nah, Ibu dengar dari ketua kelas katanya kamu berkelahi sama Ali. Kenapa? Saya tak suka PR saya dicontek. Tidak hanya PR saya, tugas saya juga dicontek. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Ibu ada di posisi kamu juga, Ibu pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, apa yang kamu lakukan terhadap Ali? Saya tidak sengaja membuka papan tulis yang ada di kelas. Saya marah-marah. Ya, pasti kamu melakukan hal tersebut ada alasannya kan? Kenapa? Karena saya tidak suka kayak saya dicontek. Saya sudah berusaha untuk mengajarkan, tapi teman saya hanya mencontek dan tidak berusaha. Ya betul, sangat wajar jika kamu marah dan kesal ya, karena kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh orang lain. Ibu sangat menghargai tindakan kamu dan tidak berbuat hal lebih buruk dari itu, misalnya memukul Ali.
Nah, sekarang kita coba pikirkan tindakan kamu sampai memukul papan tulis itu kira-kira sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Iya, sesama teman. Iya, betul. Karena keyakinan kelas kita kan ada harus saling menghormati ya sesama teman. Menurut kamu saling menghormati itu penting apa tidak? Sangat. Iya. Kalau menurut kamu itu penting, jadi kira-kira keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat marah? Harus bisa, ya setuju. Jadi kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Menahan amarah saya. Lalu ada teman yang mencontek pekerjaan saya, atau orang lain akan melakukan hal itu. Ya, sangat tepat sekali ya tindakan kamu. Nah, tetap semangat. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan melanjutkan belajarnya ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu penerapan segitiga restitusi. Nah, menurut teori Conroe, metode ini yang paling tepat kita gunakan sebagai pendidik ya. Bila mana ada murid kita yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan misalnya, nah kita merestitusinya karena ada testimoninya Geraneng Astana teh dari Safianya. Enggak kata? Dari tadi yang video di next. Selamat siang Bu. Ada enggak testimoni? Pekerjaan saya atau orang lain akan melakukan kepada diri. Ya, sangat tepat sekali ya tindakan kamu. Nah, tetap semangat. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan melanjutkan belajarnya ya. Oh enggak, berarti videonya terpisah ya. Jadi ada testimoni dari murid yang direstitusi. Jadi secara tidak langsung ketika kita menanyakan kenapa mereka berbuat seperti itu, jadi rasanya justru malah senang, tidak sedang dihakimi ya, tidak sedang dihukum. Jadi perasaannya mereka itu senang, terus diajak diskusi, ngobrol baik-baik. Nah seperti itu. Terakhir sebagai penutup, nah ini menurut standar nasional pendidikan kita bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, kesimpulan dari diseminasi kali ini bahwa budaya positif akan tercipta kalau suasana dan lingkungannya juga positif. Iya betul. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri, lalu orang lain, dan kita melakukannya secara bersama-sama untuk menerapkan budaya positif tersebut ya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipahami secara jelas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bila ada Bapak atau Ibu yang akan bertanya atau menanggapi tentang materi saya kali ini. Ya, silakan Bu Ika. Kalau misalkan manfaat penggunaan restitusi segitiga itu, misalkan tidak sendiri, tapi misalkan si orangnya, si anaknya dibawa ke kantor, direstitusinya bukan sama satu orang,
apakah itu tidak akan menjatuhkan si anak tersebut secara pribadinya, diperbolehkan tidak melakukan restitusi dengan cara seperti Ramai-ramai gitu. Ya. Ya, kalau bisa secara face to face, empat mata, Miss. Ya, soalnya kan takutnya mereka malu atau gimana gitu. Kalau bisa mah, terus kalau bisa di ruang guru khusus atau di ruang BK. Kalau di SMP SMA mah kan ada khusus ruang BK ya. Kalau di SD kan tidak ada. Paling di ruang guru atau di ruang kepala sekolah. Pokoknya yang tidak di kelas lah gitu. Jangan di tempat umum kalau bisa mah. Bisa dibawa ke kantor, tapi tidak sepenuhnya sama guru semuanya gitu. Oh. Bisa digunakan seperti itu restitusinya. Atau harus guru satu, anak satu gitu. Apakah bisa? Kalau secara banyak guru restitusi bisa berhasil tidak terapkan ke anak itu? Kalau untuk semua guru boleh, misalnya ada guru A bertanya ini, tapi harus runtut itunya, si tahapan restitusinya, Miss. Harus, misalkan sedang menstabilkan identitas nih, jangan dulu ke validasi tindakan, soalnya yang tahap pertama harus berhasil dulu nih, menstabilkan identitasnya. Lalu kalau sudah berhasil, kalau si anaknya sudah ngobrol gitu ya, lanjutlah ke tahap kedua. Yang ini belum tergali ya, belum si anak belum betus gitu tah, anu yang kita inginkan teh gitu tah. Terus aja digali sampai si validasi tindakan kita berhasil, lalu lanjutlah ke yang ketiga gitu, ke keyakinan kelas. Silahkan yang lainnya, mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya lagi, Bapak? Cakap. Ya, terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kita semua dapat belajar ya, karena semua orang itu adalah guru dan semua rumah itu adalah sekolah. Jadi dimanapun belajar dengan siapapun ya, harus meningkatkan ilmu kita dimanapun kita berada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.